Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ansori. Dalam keseharian mengajar di MI Muhammadiyah 1 Kudus. Saya sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023 batch 1 di LPTK UIN Walisongo Semarang. Pada hari ini, hari Jumat, tanggal 25 Agustus 2023, akan melaksanakan praktek pembelajaran real sebagai bahan uji UKIN. Selamat mengikuti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ketua kelas menyiapkan dan memimpin doa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, marilah pembelajaran kita pagi ini kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya cek kehadiran dulu. Mas Aida hadir? Hadir. Mbak
Almira Hadir. hadir. Mbak Akila Salma hadir. Mas Arsha hadir. Mbak Clarissa, Mbak Davina hadir. Anak-anak, alhamdulillah pagi ini kita dipertemukan kembali oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat. Untuk mengawali pembelajaran kita pagi ini agar kita lebih semangat, mari kita tepuk semangat. Yes. Tepuk MI. Baik anak-anak, bagaimana kabarnya pagi ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Anak-anak, pada kesempatan yang lalu kita sudah mempelajari tentang hikmah minuman halal. Ya. Apa saja hikmah dari minum minuman yang halal? Siapa yang bisa? Mbak Vina, ya. Hidup menjadi aman. Hidup menjadi Aman, hidup menjadi tenang. Dengan minum minuman yang halal, hidup kita bisa menjadi tenang, tidak mudah marah, tidak mudah temperamen, ya. Itu hikmah dari mengkonsumsi minuman yang halal. Siapa yang tahu yang kedua? Hikmah yang kedua apa, Mbak? apa Mbak? Dapat menjaga kesehatan jasmani dan rohani. Oh iya, betul. Tepuk tangan untuk Mbak Ira. Yang kedua dari minum minuman halal yaitu bisa menjaga kesehatan jasmani dan rohani. Kemudian yang ketiga, siapa yang mau mendapat? Ya, Mas Hanif. Mendapat rezeki yang barokah. Oke. Dengan minum minuman yang halal, insya Allah rezeki kita itu akan menjadi berkah. Ya, karena diperoleh dari yang halal, maka menjadi berkah. Ada lagi yang mau berpendapat? Apa? Oh, Mas Al, ya, Mas Al. Nah, hikmah dari minum minuman halal. Menjadikan pribadi jujur. Oh iya betul, tepuk tangan untuk Mas Al. Jadi dengan minum minuman halal itu melatih, menjadikan kita menjadi pribadi yang jujur. Anak-anak, setelah kemarin kita pelajari tentang minuman halal, pagi ini kita akan membicarakan tentang materi minuman haram. Apa anak? Minuman haram. Setelah anak-anak nanti mempelajari minuman haram, tujuan setelah mempelajari minuman haram ini yang pertama, anak-anak yang pertama Pak, bisa menjelaskan pengertian dari minuman haram. Minuman haram itu apa artinya? Yang kedua, setelah mempelajari minuman haram, yang kedua bisa mengetahui dasarnya, dalilnya. Kalau minuman haram itu ada dalilnya, baik Al-Quran maupun hadis. Kemudian yang ketiga, anak-anak bisa mengetahui sebab-sebab minuman itu haram. Keempat, apa saja macam-macam minuman
Kemudian yang terakhir, madorot atau akibat setelah minum minuman haram. Baik anak-anak, sebelum kita masuk materi, akan saya putarkan video, coba amati, nanti bisa berpendapat ya kalian ya. Coba anak-anak, ini kalian amati video, nanti silahkan berpendapat. Anak-anak, ini adalah gambar tentang minuman haram atau minuman keras ya. Minuman keras itu apa? Minuman yang mengandung alkohol. Itu disebut minuman keras. Jadi minuman keras itu minuman yang mengandung alkohol. Kalau orang Arab menyebut minuman keras itu dengan homer, betul, homer. Berasal dari 3 huruf ho, mem, ro. Homer itu secara bahasa artinya menutupi. Khimar itu wanita yang menutupi aurat pakai jilbab, pakai kerudung. Kalau homer itu artinya apa? Menutupi akal. Jadi orang yang minum minuman keras itu bisa menutupi akal, sehingga akalnya tidak sehat, tidak waras. Jadi sebelum ya, pada awal agama Islam, minum minuman keras itu dibolehkan, tidak haram, tapi halal. Baru setelah Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah, setelah sampai di Madinah ada peristiwa anak-anak. Jadi orang Madinah itu ada yang minum minuman keras sampai mabuk. Karena mabuk akhirnya marah. Setelah marah akhirnya ngamuk dan seterusnya. Akhirnya para sahabat datang kepada Rasulullah. Wahai Rasulullah, bagaimana ini hukum minum minuman homer? Karena orang yang minum homer itu mabuk ya Rasulullah. Setelah mabuk ya ngamuk dan tidak terkontrol. Akhirnya turun ayat anak-anak. Ya. Ayatnya kan ini, yas'alunaka anil khamri wal maisir. Jadi orang-orang bertanya kepadamu wahai Nabi Muhammad, bagaimana hukumnya khamr dan judi? Kul, dijawab oleh Allah dalam Al-Quran itu. Kul apa? Huwa ismun kabir wa manafi'u linnas. Jadi dalam minuman keras itu, khamr itu kata Allah dalam Al-Quran itu dosa besar. Mandorotnya lebih banyak dibandingkan manfaatnya. Itulah anak-anak tentang minuman keras. Bagaimana anak-anak? Jadi hukum minum minuman keras itu bagaimana? Hukumnya adalah haram. Oke, baik. Saya ingin kalian berpendapat. Dari tayangan video ini tadi apa? Yang pertama yang bisa kalian amati apa Mbak tadi? Minuman keras adalah minuman yang mengandung. Nah, betul. Minuman keras adalah minuman yang mengandung alkohol. Minuman keras itu memabukkan, sehingga minuman keras itu hukumnya haram. Baik anak-anak, tepuk MI. Muhammadiyah, yes sir. Oke anak-anak,
ini adalah tentang minuman haram. Minuman haram. Ya. Anak-anak kemarin sudah mengetahui tentang minuman halal. Halal artinya apa? Boleh, diperbolehkan. Kalau haram artinya tidak boleh atau dilarang. Nah, berarti kalau begitu pengertian minuman haram adalah semua jenis minuman yang dilarang untuk diminum berdasarkan syariat Islam. Jadi anak-anak, segala minuman yang terdapat dalil keharamannya, baik itu di dalam Al-Quran maupun dalam hadis, maka hukumnya haram. Itulah arti dari minuman haram. Oke, selanjutnya anak-anak, minum minuman haram itu ada dalilnya apa tidak? Ada. Ya, ada. Kata Rasulullah, ma askara kathiruhu faqaliluhu haramun. Apa saja minuman yang memabukkan, baik itu sedikit ataupun banyak, maka hukumnya haram. Anak-anak, misalnya kamu, aku tak coba ambil sedikit, setetes saja, setetes, ambil satu tetes, kamu minum, maka itu termasuk haram. Yang sedikit saja haram, apalagi banyak. Nah, gitu. Ambil sedikit aja, satu tetes saja haram, apalagi banyak. Nah, ini sebab-sebab diharamkannya suatu minuman. Nomor satu apa? Nomor satu apa anak-anak? Minuman tersebut memabukkan. Semua minuman yang memabukkan hukumnya haram. Yang kedua, minuman itu terkena najis, ya, najis. Saya ambil contoh anak-anak. Ini apa ini? Ini air putih, ya. Ya, ini air putih dalam Tupperware. Seandainya ini minuman yang dalam Tupperware ini terkena kotoran masuk, maka hukumnya najis. Nah, kalau najis hukumnya haram, kena kotoran pecah. Nah, akhirnya najis, kemudian jadi haram. Nah, yang ketiga adalah minuman itu mengandung zat yang berbahaya. Contohnya apa? Racun. Contohnya apa lagi? Yang untuk ngepel lantai itu apa? Nah, lipat. Nah, masak lipat diminum, ya. Nah, itu karena mengandung zat berbahaya. Kemudian yang keempat, sebab diharamkannya minuman adalah diperoleh dengan cara yang tidak halal. Contohnya apa? Mencuri. Punya temannya diambil, dicuri, atau dikorupsi, mengkorupsi, ya, sama. Macam-macam minuman haram. Satu, minuman yang berasal dari hewan. Contohnya apa? Darah. Darah itu haram untuk diminum. Kemudian yang kedua, minuman yang berasal dari tumbuhan. Hukumnya haram. Contohnya apa? Tuak itu. Nah, tuak itu dari apa? Tumbuhan apa itu? Tuak itu dari apa? Anak-anak. Tuak itu dari pohon apa itu? Apa namanya? Apa itu? Yang dijual di jalan itu. Nah, banyak itu. Selain itu anggur, ya, anggur itu bisa
setelah diproses akhirnya bisa menjadi minuman keras. Itu dari tumbuhan. Atau ganja, pohon ganja itu dari tumbuhan. Kemudian yang terakhir, macam-macam minuman haram adalah berasal dari bumi. Contohnya apa? Solar, bensin. Nah, itu haram hukumnya diminum. Gitu ya. Nah, sekarang yang terakhir, mandorot. Mandorot itu akibat buruk. Kalau kita minum minuman haram, akibatnya apa? Yang pertama apa anak-anak? Kalau kita mengkonsumsi minuman haram, akibatnya adalah satu, dapat merusak jiwa dan maka orang yang minum minuman keras akibatnya kecerdasan menurun, wajah menjadi pucat, mata menjadi merah, kemudian panca indera menjadi lemah, terutama apa? Mata dan telinga. Nah, kemudian cenderung lupa dan melakukan hal yang negatif. Kemudian yang kedua, orang yang minum minuman keras, madorotnya itu apa yang sering terjadi? Senang mengganggu orang lain karena akalnya hilang ketika minum minuman keras itu. Mabuk, setelah mabuk senang mengganggu orang lain, tidak sadar. Nah, mabuk tidak sadar akhirnya mengganggu orang lain. Kemudian yang ketiga, yaitu dapat merusak susunan saraf otak, sehingga karena otaknya tertutupi karena mabuk akhirnya melakukan perbuatan yang negatif. Kemudian yang keempat, mandorotnya itu bisa menghilangkan untuk ingat kepada Allah, zikir kepada Allah. Orang yang minum minuman keras lupa untuk zikir kepada Allah. Kemudian yang kelima, orang yang minum minuman keras, ibadahnya, sholatnya tidak diterima oleh Allah. Berapa kali? Berapa hari? 40 hari ya. Coba kamu minum sekali itu 40 hari tidak diterima sholatnya. Itu bahayanya dari minum minuman keras, minuman khamr. Kemudian yang terakhir, orang yang minum minuman khamr diancam oleh Allah tidak masuk surga. Oke, demikianlah anak-anak. Baik anak-anak, selanjutnya ada yang mau bertanya tentang materi kita pagi ini? Ada yang belum jelas? Silahkan. Ada yang mau bertanya? Boleh tanya. Ada yang mau bertanya? Ya, sudah paham? Sudah paham. Baik, kalau sudah paham, tepuk semangat. Semangat, semangat, yes. Oke, anak-anak, pembelajaran kita pagi ini mengambil sebuah proyek ya. Nanti kalian buat poster ya, membuat poster. Kemudian nanti setelah membuat poster, setiap kelompok nanti maju presentasi ya, dari poster yang dibuat oleh kelompok. Silakan dikerjakan posternya.
kemudian diwarnai. Ya, poster, buat poster ya. Membuat poster tentang akibat dari minum minuman haram. Setelah selesai ya, nanti setiap kelompok maju untuk mempresentasikan hasil dari proyek membuat poster tersebut. Ya. Ya. Oke, sudah ya. Sangat cukup. Sekarang kelompok 1 siap untuk maju ke depan ya, mempresentasikan hasil posternya. Silakan. Silakan, Mbak. Ya, ini kelompok 1, silakan sini. Ayo maju semua kelompok 1. Ya, oke. Ya, sini, Mbak. Nah, sini. Ya. Nah. Ya. Nah, ya. Oke. Nah, sini. Nah. Posternya ini coba mati coba dilihat ini. Ya, coba isi poster ini berisikan apa? Ya, Mbak Aira ya. Ya. Coba. Akibat minuman haram. 1. Dapat merusak tubuh. 2. Dapat merusak akal. Oke. Tekan anak, betul? Betul. Baik, tepuk tangan untuk kelompok. Baik, kembali duduk. Nah, ini bagus. Kelompok 1. Di posternya itu akibat dari minum minuman haram itu membuat poster. Jadi orangnya itu bisa merusak tubuh, bisa merusak akal. Oke, kelompok kedua sekarang. Silakan maju ke depan kelompok kedua. Ayo sini. Ya. Coba anak-anak yang amati kelompok 2 ya. Ini kelompok 2 membuat poster apa? Ini coba diamati anak-anak. Akan tidak pada minuman haram. Ini apa? Gambar-gambar apa ini, Mas? Yang keras? Apa ini? Minuman haram. Apa? Akan tidak pada minuman haram. Nah, ini ada poster tentang apa ini? Katakan ya. Ini apa ini? Betul anak-anak? Katakan Tidak. Nah, katakan tidak pada minuman haram. tepuk tangan Untuk kelompok 2. Oke. Posternya berisi tentang ini. Stop minuman keras, minuman haram. Oke, kelompok 3 sekarang. kelompok 3. Kedua. Ya. Ini coba amati anak-anak. Ini posternya. Ya, posternya berisi tentang apa ini? Ya, Mbak. Coba tambahkan poster yang kalian buat. Ya. Minuman keras harus kita berantas karena minuman keras itu hukumnya haram. Oke, tepuk tangan anak-anak. Nah, ini. Jadi ini gambar botol minuman keras. Nah, minuman keras harus kita berantas karena minuman keras hukumnya haram. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke, tepuk tangan. Sekarang kelompok 4. Oke, kelompok 4. Silakan maju. Ya. Ya. Ayo kelompok 4. Oke. Ya. Ini coba lihat amati posternya tentang apa ini? Orang yang minum minuman keras sholatnya tidak akan diterima selama 40 hari. Betul anak-anak?
posternya itu membuat gambar atau poster orang minum minuman keras. Nah, akibatnya apa? Orang yang minum minuman keras sholatnya tidak Allah selama 40 hari. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 4. Oke. Sebagai kesimpulan pada pembelajaran pagi ini, yang pertama, kesimpulannya apa? Minuman haram adalah minuman yang dilarang diminum oleh umat Islam berdasarkan syariat Islam. Kemudian yang kedua, sebab-sebab diharamkannya minuman. Satu, apa tadi? Sebab-sebab diharamkannya minuman. Yang pertama apa tadi, Mbak? Satu, minuman itu memabukkan. Yang pertama memabukkan. Yang kedua, terkena najis, sehingga terkena kotoran, ya, sehingga najis. Kalau sudah najis hukumnya kan haram. Yang ketiga, sebab minuman itu haram. Yang ketiga apa? Mengandung zat yang berbahaya. Contohnya apa tadi? Racun atau apa tadi? Yang untuk ngepel itu Wipol. Nah, sekarang yang berikutnya, macam-macam minuman haram. Satu, minuman yang berasal dari hewan. Contohnya apa tadi? Darah. Nah, betul, darah. Hukumnya haram. Tidak boleh mengkonsumsi darah. Kemudian yang kedua, minuman yang berasal dari tumbuhan. Contohnya apa? Ganja, tua, anggur yang sudah menjadi minuman keras, yang itu itu haram. Kemudian yang ketiga, yaitu minuman yang berasal dari bumi. Contohnya apa tadi? Solar atau bensin. Hukumnya haram. Kemudian yang terakhir, simpulannya akibat ya, akibat dari minum-minuman haram. Yang pertama apa tadi? Bisa merusak tubuh dan akal, ya, betul. Kemudian yang kedua, minum-minuman haram itu yang kedua akibatnya apa? Apa tadi? Akibatnya apa enggak? Mengganggu orang lain. Nah, senang mengganggu orang lain. Nah, dampak negatifnya itu senang ganggu orang lain. Kemudian apa lagi? Apa lagi enggak? Apa? Sholatnya tidak diterima selama 40 hari. Demikianlah anak-anak materi kita pagi ini. Untuk minggu depan, ya, silakan kalian belajar untuk menghadapi latihan formatif, tes formatif, ya. Nah, oleh karena itu jangan lupa di rumah untuk belajar yang rajin, jaga kesehatan, jangan sampai sakit sehingga tidak masuk sekolah. Baik, sebelum saya akhiri, tepuk TNI. Anak-anak, demikianlah
yang kita pagi ini mudah-mudahan ada manfaatnya. Apa yang kita pelajari pagi ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Akhirnya mari kita tutup pembelajaran pagi ini dengan membaca bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.